Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufarhan, Prodi S1 Teknik Informatika, Matkul Arsitektur dan Organisasi Komputer. Dosen Muhammad Tri Tamam MKOM. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan sistem memori non-volatil dalam arsitektur komputer modern. Apa itu memori non-volatil? Memori non-volatil adalah jenis memori komputer yang mampu mempertahankan data yang tersimpan di dalamnya meskipun sumber daya listriknya dimatikan. Berbeda dengan memori volatil seperti RAM. Memori non-volatil tidak memerlukan daya terus-menerus untuk menyimpan informasi. Contoh memori non-volatil. Yang pertama, ROM, dan yang kedua, flash memory, dan yang ketiga, HDD, yang keempat, optical disk, dan yang kelima, NVMe, dan yang terakhir, magnetic tape. ROM digunakan untuk menyimpan firmware atau perangkat lunak yang jarang atau tidak pernah diubah. Flash memory ditemukan pada USB flash drive, kartu memori, dan SSD. HDD media penyimpanan berbasis disk magnetik. Optical disk seperti CD, DVD, dan Blu-ray. NVMe teknologi penyimpanan yang sangat cepat biasanya digunakan pada SSD modern. Magnetic tape biasanya digunakan untuk backup data. Mengapa penting memori non-volatil? Memori non-volatil penting karena memungkinkan perangkat elektronik dan komputer menyimpan data secara permanen, sehingga data tidak hilang ketika daya dimatikan. Berikut adalah alasan utama mengapa memori non-volatil sangat penting. Yang pertama, penyimpanan data jangka panjang, dan yang kedua, operasi sistem, dan yang ketiga, efisiensi energi, dan yang keempat, keandalan dan ketahanan, dan yang kelima, mobilitas data, dan yang keenam, pemulihan data. Penyimpanan data jangka panjang. Memori non-volatil digunakan untuk menyimpan data yang perlu diakses kembali di kemudian hari seperti file, dokumen, foto, video, dan aplikasi. Tanpa memori ini, semua data akan hilang setiap kali perangkat dimatikan. Operasi sistem. Komputer dan perangkat elektronik membutuhkan memori non-volatil untuk menyimpan sistem operasi, firmware, dan pengaturan penting lainnya. Misalnya ROM digunakan untuk menyimpan firmware perangkat keras. SSD atau HDD menyimpan sistem operasi dan program aplikasi. Dan ketiga, efisiensi energi. Karena data tetap ada meskipun perangkat dimatikan, memori non-volatil membantu menghemat daya. Tidak perlu menjaga aliran listrik untuk mempertahankan data, berbeda dengan memori volatil seperti RAM. 4. Keandalan dan ketahanan. Memori non-volatil memungkinkan perangkat menyimpan data meskipun terjadi gangguan listrik. Ini sangat penting untuk aplikasi seperti server data center, perangkat IoT, sistem navigasi kendaraan. Kelima, mobilitas data. Media seperti flash drive dan kartu memori memungkinkan pengguna memindahkan data dengan mudah dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Hal ini mendukung produktivitas, aksesibilitas data. Dan yang keenam, pemulihan data. Dalam situasi di mana daya terputus, tiba-tiba memori non-volatil memastikan data yang sudah tersimpan tidak hilang, memberikan keandalan yang lebih tinggi untuk perangkat dan sistem. Dengan kata lain, memori non-volatil adalah fondasi teknologi penyimpanan modern yang memungkinkan kita bekerja dengan data secara aman, stabil, dan efisien. Bagaimana non-volatil digunakan di dunia nyata? Memori non-volatil memori digunakan secara luas di dunia nyata dalam berbagai aplikasi teknologi, memungkinkan penyimpanan data yang andal, hemat energi, dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa contoh penggunanya di dunia nyata. Yang pertama, penyimpanan data pada komputer. Contoh seperti SSD, menggantikan HDD tradisional untuk penyimpanan utama pada laptop, desktop, dan server, memberikan kecepatan baca atau tulis yang lebih tinggi. NVMe drive memori non-volatil yang menggunakan protokol NVMe untuk performa yang jauh lebih cepat dalam aplikasi berintensitas tinggi seperti gaming,
editing video, dan analitik data. 2. Perangkat mobile, smartphone dan tablet. Memori flash digunakan untuk penyimpanan internal aplikasi, data pengguna, foto, video, dan sistem operasi. Seperti kartu memori digunakan sebagai penyimpanan eksternal pada kamera digital, drone, dan perangkat IoT. 3. Industri otomotif. Ya, seperti sistem navigasi dan infotainment, memori NVMe menyimpan peta, pengaturan, dan firmware di kendaraan modern. Seperti ADAS, Advanced Driver Assistance System, menyimpan algoritma untuk fitur keselamatan seperti pengereman otomatis dan deteksi jalur. Dan seperti perangkat kendaraan listrik, mengelola data terkait baterai dan sistem operasi kendaraan. Dan yang keempat, perangkat konsumen. Smart TV dan konsol game menyimpan data aplikasi, pengaturan, dan permainan. Seperti smartphone device, termostat pintar, kamera keamanan, dan perangkat IoT lainnya menggunakan NVMe untuk menyimpan firmware dan data pengguna. Dan yang kelima, instruktur jaringan dan server. Seperti data center, NVMe digunakan pada SSD untuk menangani kebutuhan penyimpanan data berskala besar dengan performa tinggi dan keandalan. Seperti caching and logging. Memori NVMe digunakan sebagai caching untuk mempercepat akses dan sementara. Dan yang keenam, peralatan medis. Contoh seperti monitor kesehatan, menyimpan data pasien, firmware, perangkat, dan teknologi penfograsia. Seperti alat diagnostik memanfaatkan memori flash untuk menyimpan hasil tes dan data lainnya. Dan yang ketujuh, sistem embedded dan IoT. Perangkat IoT, sensor, dan perangkat yang membutuhkan penyimpanan data ringan dan hemat daya menggunakan NVMe untuk firmware dan log data. Seperti sistem embedded digunakan dalam perangkat seperti router, kamera, dan alat industri. Dan yang kedelapan, perbankan dan transaksi digital. Contoh seperti ATM menggunakan NVMe untuk menyimpan konfigurasi firmware dan log transaksi. Dan juga kartu chip EMV, kartu kredit dan debit dengan chip yang menyimpan informasi pengguna dan enkripsi data. Dan yang kesembilan, elektronik industri seperti PLC mengelola program kontrol di pabrik dan mesin otomatis. Dan juga seperti peralatan manufaktur menggunakan memori NVMe untuk menyimpan parameter operasi dan firmware mesin. Dan yang terakhir, seperti yang 10, keamanan dan sistem militer. Contoh, black box menggunakan NVMe untuk menyimpan data penerbangan yang tahan kondisi ekstrim. Dan juga enkripsi dan penyimpanan keamanan digunakan untuk menyimpan kunci, enkripsi, dan data sensitif. Keunggulan NVMe di dunia nyata, yaitu keamanan data tetap terjaga meski tanpa daya, dan juga efisiensi energi, mengurangi konsumsi daya di perangkat portabel dan IoT, dan juga kecepatan dan keandalan cocok untuk aplikasi yang memerlukan respon cepat dan penyimpan jangka panjang. Dengan kemajuan teknologi, aplikasi NVMe terus berkembang mencakup berbagai bidang, dari rumah tangga hingga industri canggih. Evaluasi teknologi NVMe keunggulan. Yang pertama, konsumsi daya rendah, data persistensi, portabilitas, dan keterbatasan. 1. Harga relatif lebih tinggi. 2. Umur siklus tulis terbatas. Konsumsi daya rendah. Memori non-volatil memerlukan daya yang jauh lebih sedikit dibandingkan memori volatil, terutama dalam penyimpanan data jangka panjang, membuat hemat energi dan ideal untuk perangkat portable. 2. Data persistensi. Data yang disimpan di NVMe tetap ada bahkan ketika perangkat dimatikan, menjadikannya andal untuk menyimpan data penting seperti sistem operasi, aplikasi, dan dokumen. 3. Portabilitas. Dengan ukuran yang kecil dan desain ringan, NVMe cocok untuk perangkat modern seperti smartphone, tablet, dan kamera digital. Keterbatasan. Yang pertama, harga relatif lebih tinggi dibandingkan dengan memori volatil seperti DRAM. Biaya per GB untuk memori NVMe seperti SSD atau flash memory cenderung lebih mahal.
Yang kedua, umur siklus tulis terbatas. Beberapa jenis NVMe seperti flash memory memiliki keterbatasan dalam jumlah siklus tulis yang dapat mempengaruhi umur pemakaian, terutama dalam aplikasi intensif seperti penyimpanan database. Apa yang menanti di masa depan? Yang pertama, MRAM dan yang kedua, RRAM. MRAM adalah teknologi memori yang menawarkan kombinasi kecepatan tinggi, daya tahan yang luar biasa, dan konsumsi daya yang rendah. Teknologi ini menggunakan perubahan magnetisasi untuk menyimpan data, memungkinkan perform yang lebih stabil dan umur yang lebih panjang dibandingkan flash memory. Dan yang kedua, RRAM. RRAM menggunakan perubahan resistansi dalam material tertentu untuk menyimpan data. Teknologi ini menjanjikan efisiensi daya yang lebih tinggi, kapasitas lebih besar, dan kecepatan akses yang lebih baik, sehingga ideal untuk perangkat IoT dan aplikasi komputasi masa depan. Potensi teknologi memori baru seperti MRAM dan RRAM memiliki potensi besar untuk menjadi memori universal. Konsep ini mengacu pada memori yang menggabungkan keunggulan dari berbagai jenis memori sebelumnya, termasuk kapasitas besar, kecepatan tinggi, daya tahan yang panjang, dan efisiensi energi. Jika direalisasikan, memori universal dapat merevolusi industri teknologi, memungkinkan inovasi lebih cepat pada perangkat elektronik, sistem AI, dan data center berkapasitas tinggi. Masa depan teknologi NVMe tidak hanya menjanjikan kecepatan dan kapasitas yang lebih baik, tapi juga efisiensi yang akan mendukung kebutuhan komputasi global yang terus meningkat. Dan kesimpulan, memori non volatil adalah fondasi penting dari teknologi penyimpanan modern dengan kemampuan mempertahankan data meskipun data yang dimatikan. NVMe memastikan keandalan, efisiensi, dan fleksibilitas dalam berbagai aplikasi, mulai dari perangkat konsumen hingga infrastruktur industri. Poin-poin utama, yang pertama itu peran vital, dan yang kedua aplikasi beragam, yang ketiga evaluasi teknologi, dan yang keempat masa depan yang cerah. Kesimpulan akhir, NVMe terus berkembang sebagai solusi penyimpanan yang handal dan inovatif dengan penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan. Teknologi NVMe memiliki potensi besar untuk mendorong batas-batas baru dalam komputasi dan aplikasi digital, menjawab kebutuhan teknologi modern yang semakin kompleks dan dinamis. Sekian presentasi dari saya. Saya Muhammad Farhan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.